Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Indriani dan kedua rekan saya Hani dan Yoga. Kami di sini akan mengekspos bahan ajar berdasarkan teori Piaget. Dalam teori Piaget ini terdapat langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu adalah menentukan materi pembelajaran. Nah, kami memilih materi pembelajarannya itu adalah statistika pada kelas 8. Nah, pada tahap ini adalah tahap formal operasional pada usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan contoh penyajian data, yang kedua memahami cara menentukan rata-rata, median, dan modus, yang ketiga menganalisis data berdasarkan ukuran pemusatan data, yang keempat memahami cara mengambil keputusan dan membuat prediksi berdasarkan analisis dan data, yang kelima menyajikan hasil pembelajaran tentang ukuran pemusatan data serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data serta cara mengambil keputusan dan membuat prediksi. Langkah yang ketiga ini adalah menentukan topik-topik pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut. Nah, topik yang akan dipelajari itu adalah yang pertama pengertian statistika, yang kedua adalah penyajian data, dan yang ketiga itu adalah ukuran pemusatan data. Langkah yang keempat itu adalah menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan topik-topik tersebut. Nah, di sini kami menggunakan metode inquiry. Apa sih yang dimaksud dengan metode inquiry? Nah, penjelasan metode inquiry akan dijelaskan sebagai berikut. Metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi. Ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lain, dan membandingkannya. Ini menurut Piaget. Kemudian langkah yang kelima, itu adalah mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang pemikiran siswa dan mengasah pemikiran kreativitas siswa. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengekspos bahan ajar berdasarkan teori Piaget sebagai berikut. Jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang gak hadir atau hadir semua? Oke, hadir semua ya. Sip lah. Oke, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang materi statistika. Nah, ada yang tahu nggak arti dari statistika itu apa? Kita tulis dulu ya. Statistika. Oke, ada yang tahu nggak arti dari statistika? Coba, ada yang tahu? Oke, Yoga apa? Iya, betul. Nah, statistika itu merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, kemudian penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, analisis data, kemudian sampai pengambilan kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Oke. Terus selanjutnya di dalam statistika itu terdapat sebuah data ya, pasti. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data? Yuk, ada yang tahu nggak? Ya, apa Tiara? Oke, betul. Data itu merupakan hasil dari pengamatan secara langsung. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, cukup ya. Nah, itu berarti data. Oke, di dalam data itu pasti terdapat sampel dan populasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan populasi? Ada yang tahu? Populasi itu adalah kumpulan-kumpulan objek yang mengandung sifat bukan Bu. Boleh. Yang lain ada lagi? Contohnya gini bukan Bu, hari ini itu sedang hujan, termasuk enggak? Oh, jadi gini ya. Kalau untuk populasi itu merupakan suatu objek yang memiliki karakteristik atau sifat yang sama gitu ya. Misalkan populasi hewan, populasi kendaraan beroda dua, ya seperti itu. Ya. Ada lagi?
populasi binatang yang mempunyai 4 kaki. Kaki 4, Ya, kaki. kaki Oke, 4. sama aja ya, boleh. Ya. Kaki 3. Nggak bercanda. Oke. Nah, terus sampel. Arti dari sampel ada yang tahu nggak? Sampel itu apa? Selain populasi, ada sampel. Sampel itu merupakan bagian dari populasi. Oke. Yang diambil sebagai objek pengamatan ya, dan bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Gitu ya? Paham ya? Oke. Nah, selain itu, data juga terbagi ke dalam 2 macam. Nah, apa aja nih? Data kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif apa coba? Ada yang tahu? Lebih ke angka bukan, Bu? Mhm. Lebih ke deskriptif kayak gitu. Ya, bisa. Terus kalau yang kuantitatif? Kuantitatif itu lebih ke angka-angka. Oke, boleh. Nah, jadi kalau untuk data kualitatif itu lebih ke mendeskripsikan ya. Lebih ke mendeskripsikan suatu fenomena gitu, kualitas suatu fenomena. Misalkan hari ini mendung. Nah, itu. Terus yang kedua itu data kuantitatif yang berhubungan dengan angka-angka gitu ya. Data yang berhubungan dengan jumlah angka gitu ya. Seperti misalkan jumlah anggota paskibra di suatu SMP berapa gitu. Seperti itulah teman-teman. Gitu. Untuk selanjutnya itu ada materi tentang penyajian data yang akan disampaikan oleh Ibu Hani. Dipersilahkan, mangga, cekidot. Halo anak-anak semuanya, tadi udah belajar kan bersama Ibu Indriani, sekarang belajar sama Ibu. Tadi udah belajar mengenai statistika, ada sampel, ada populasi, ada data. Dalam data ada data kelompok, data kualitatif sama data kuantitatif. Nah, terima kasih yang sudah mengingatkan. Nah, tadi tuh udah belajar mengenai data-data sampel populasi. Mungkin nih waktu SD atau mungkin kemarin-kemarin, bahkan waktu TK sekalipun, kalian udah pernah belajar mengenai statistika namun tidak menyadari akan hal itu. Nah, seperti misalkan kalian belajar warna, ada warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru. Nah, itu tuh ketika kalian belajar tersebut memisahkan mana yang warna merah, mana yang warna biru, mana yang warna hijau, mana yang warna kuning, itu tuh merupakan bagian dari tadi ada populasi, ada sampel populasi, ini warna hijau, ini warna merah. Nah, itu juga sebagian dari pembelajaran statistika, karena kalau statistika itu dalam data ada ukuran pemusatan data, ada penyajian data. Nah, tadi kan udah belajar mengenai penyajian data berbentuk tabel. Yang kedua itu ada diagram. Nah, jangan salah. Nah, yang pertama Diagram penyajian itu data bukan dalam diagram. bentuk tabel. Ternyata Di diagram sini juga ada macam-macam. contoh Ada diagram mengenai orang, data-data ada nilai diagram ulangan garis, ada matematika diagram siswa kotak, kelas 9 ada. suatu SMP. Nah, kita tulis ya satu-satu. Nah, di sini ada 3 kolom, yaitu kolom pertama untuk nomor, nilai, dan jumlah siswa. Di mana siswa yang memperoleh nilai 50 itu ada 5 orang, yang memperoleh nilai 60 ada 15 orang, yang memperoleh nilai 70 ada 20 orang, yang memperoleh nilai 80 itu 10 orang, yang memperoleh nilai 90 itu 10 orang, dan yang memperoleh nilai 100 itu 5 orang. Nah, ini cara penyajian data berbentuk tabel. Nah, kalau tadi kita udah belajar tabel, kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram batang. Ini seperti sistem koordinat kartesius yang biasanya X dan Y. Kalau ini mah nilai untuk yang sumbu X-nya diganti dengan nilai ulangan matematika kelas 9 suatu SMP. Nah, kemudian untuk yang Y-nya diganti untuk jumlah siswa. Nah, di sana kita tinggal tuliskan tadi nilainya ada 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dan untuk jumlah siswanya kita masukkan tadi ini selisih 5 ya, 0, 5, 10, 15, 20, dan 25. Kemudian kita tinggal masukkan yang 50 tadi jumlah siswanya berapa? 5 orang. Nah, ini berbentuk batang, maka disebut diagram batang seperti ini. Garis mendatar menunjukkan nilai ulangan matematika dan garis tegak menunjukkan jumlah siswa. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja nilai 50
Yang mendapat nilai 50 itu 5 orang. Yang mendapat nilai 60 ada 15 orang. Yang mendapat nilai 70 ada 20 orang. Yang mendapat nilai 80 dan 90 itu masing-masingnya 10 orang. Dan yang mendapat nilai 100 itu 5 orang. Nah, yang kedua ada diagram garis. Ini gak jauh berbeda dengan yang tadi, hanya saja bentuknya yang beda. Kalau tadi bentuknya batang, ini mah bentuknya garis. Jadi kita tinggal kasih titik di mana tadi jumlah siswanya, misalkan yang mendapat nilai 50 itu ada 5 orang. Kita kasih titik di antara 50 dan 5, jumlah siswanya 5. Di nilai ulangannya yang 50. Kemudian dilanjutkan sampai ke yang 100. Nah, baru kita sambungkan antara titik-titik sampai ke 6 titik tersebut menyatu. Nah, perbedaannya hanya di situ saja antara diagram batang dan diagram garis. Selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran kita harus mencari dulu ini berapa derajatnya untuk ke 6 nilai-nilai yang 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Tadi kita tinggal cari dulu jumlah siswanya. Jumlah siswa yang mengikuti ulangan yaitu 5 ditambah 15 tambah 20 tambah 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 60 siswa. Nah, kemudian kita menentukan besarnya sudut dengan mencarinya yaitu nilai 50 5 per 60 yaitu dengan tadi jumlah siswanya yang mendapat nilai 50 per jumlah keseluruhan siswa yaitu 60, jadi 5 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Kemudian yang nilai 60 yaitu ada 15 orang per 60 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Yang mendapat nilai 70 yaitu 20 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Nilai 80 yaitu 10 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Ini sama ya, sama nilai yang 90 juga yaitu berarti 60 derajat karena jumlahnya sama. Dan yang terakhir yaitu nilai 100 yang mendapat nilai 105 orang per 60 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, kalau dijumlahkan total nilai dari 50 sampai 100 dengan sudut-sudut yang telah didapat itu hasilnya akan mendapatkan 360 derajat lagi. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Untuk warna biru itu yang mendapat nilai 50, yang warna merah itu untuk nilai 60, untuk warna hijau yang ada tulisannya 3 itu untuk yang mendapat nilai 70. Kalau yang ungu itu untuk nilai yang 80 dan yang toska itu untuk yang nilai 90 dan yang orange itu untuk nilai 100. Nah, yang terakhir ini ada piktogram atau diagram piktogram, penyajian data dengan diagram gambar sebagai berikut. Jadi ini mah biasanya pakai turus, pakai gambar, pakai gambarnya terserah, mau misalkan mau pakai orang-orangan seperti yang di contoh ini atau misalkan mau pakai apel, mau pakai jeruk. Nah, ini biasanya piktogram disajikan menggunakan gambar, tapi setiap gambarnya itu mempunyai nilai atau mewakili, misalkan nih satu orang ini mewakili 5 siswa. Jadi siswa dengan nilai 50 yaitu gambar orangnya 1 yang artinya 5. Kalau siswa dengan nilai 60 itu gambar orangnya 3, berarti 3 kali 5 15. Kemudian siswa dengan nilai 70 ada 4 orang nih, berarti 4 kali 5 ada 4 gambar orang, jadi tinggal dikalikan 4 kali 5 yaitu 20. Yang nilai 80 dan 90 itu masing-masing ada 2 gambar orang dikali 5, jadi yang mendapat nilai 80 dan 90 itu 10 masing-masing 10 orang. Dan siswa dengan nilai 100 yaitu ada 5 orang karena gambarnya juga hanya 1 orang. Nah, gitu. Mungkin itu penyajian datanya, ada
tabel, ada diagram dan ada 4 diagram ya. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram piktogram. Semoga bisa memahami perbedaan dari keempat-empatnya ya. Nah, itu merupakan dari penyajian data yang di dalamnya ada berbentuk tabel dan berbentuk tabel. Skip dia tadi pemaparan materi mengenai penyajian data yang di dalamnya ada tabel dan diagram. Diagram juga banyak macamnya. Itu ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Semoga kalian semua bisa membedakan antara piktogram, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan berbentuk tabel ya. Selanjutnya yaitu akan belajar mengenai ukuran pemusatan data dengan Bapak Yoga. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. Nah, adik-adik di sini tahu nggak ukuran pemusatan data itu ada berapa? Coba. Gak Ada yang tahu. Nggak tahu? Iya, gak Nah, tahu. Ada ukuran 3, Pak. Iya, pinter. Ukuran pemusatan data itu ada 3. Coba yang pertama itu apa? Rata-rata. Iya, rata-rata. Rata-rata itu sering disebutnya apa? Mean. Mean, iya, atau mean. Nah, rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Ada contoh misalnya, ya, Pak Yoga memberikan misalnya diketahui nilai ulangan matematika kelas 8 adalah misalnya ada nilai 4, 5, 8, 7, dan 9 misalnya seperti itu. Nah, cara menentukan rata-rata tadi Pak Yoga udah bilang jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, langkah pertama kita jumlahkan dulu banyaknya data. Kita jumlahkan 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah berapa? 9. Iya, 9. Nah, lalu dibagi banyaknya data. Banyaknya datanya berapa? Ada berapa ini nilainya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Iya, pinter. Ada 5. 5. Setelah itu kita jumlahkan 33 dibagi 5. 5 dari mana, Habi? Dari jumlah datanya ya. Iya, pinter. Good. Nah, setelah Berapa itu tuh? dibagi. Coba 33 dibagi 5 berapa? Ada yang tahu? Adalah 6,6. Selanjutnya yang kedua itu ada Modus. Iya. Modus. Coba ada yang tahu nggak modus itu apa? Bukan modal dusta ya. Oke. Modus itu apa? Modal Data kardus. atau nilai yang sering Muncul. Iya, ya. Nah, kalau modus mencarinya gampang, langsung aja. Kalau nilai atau datanya paling banyak, itu adalah modusnya. Contohnya di sini ada diketahui nilai ulangan matematika kelas 8. Ada nilai 4, 5, 8, 7, 9, dan 9. Berarti modusnya berapa? 9. 9. Karena 9 itu adalah paling banyak. Ada 2, yang lainnya adalah 1. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu median. Apa sih itu median? Apa tuh? Nilai tengah data. Data. Setelah diurutkan dari nilai terkecil hingga Besar. Pintar. Nah, ini ada contohnya. Oh iya, jangan lupa ya, kalau mediannya itu genap, otomatis ya ini rumusnya memakai N ditambah dibagi 2. Ulangi. Selanjutnya median.
Median itu adalah nilai tengah suatu data. Nilai tersebut telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ya. Ini ada contohnya, ada nilai 4, 5, 8, 7, 9 dan 9. Nah, di sini terbagi dua rumus dalam menghitung median. Ya, apabila median tersebut genap, ya, genap itu memakai rumus n dibagi 2 ditambah n dibagi 2. Nah, ditambah 1 dibagi 2 seperti itu. Nah, ada contohnya. Kita lihat, ini nilai 4, 5, 8, 7, 9, 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berarti genap apa ganjil, Hani? Genap. Genap, iya. Maka ini memakai ini rumus ini ya. Kita masukkan n itu adalah jumlah nilai. Banyaknya nilai, maaf Banyak ya. nilai. Banyaknya nilai. Nilainya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tulis 6 dibagi 2 ditambah n-nya 6 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, kita masukkan, hitung. 3. 6 bagi 2? 3. 3 ditambah 3 ditambah 1 dibagi 2. 2. Nah, maka 3 ditambah 3 Tambah 1, 6 6. tambah 1 7. 7 dibagi 2. Ke sini ya. Nah, 7 bagi 2 sama dengan berapa? 3,5. 5. Iya, pinter Andi. 3,5. Maka median dengan banyaknya data genap itu 3,5 kita hitung 1, 2, 3. Nah, setengahnya itu di sini kita tarik garis. Lalu kita tambahkan yang ini. 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 berapa? 15. Iya, pintar. 15 dibagi 2 berapa? 7,5. 5. Iya, berarti ini adalah mediannya 7,5. Nah, selanjutnya, kalau mediannya banyaknya datanya ganjil, kalian langsung seperti ini saja. Bapak hapus dulu ya. Nah, ibaratnya yang 9 ini kita hapus. Nah, median ganjil itu dengan rumus n ditambah 1 dibagi 2. Iya, 2. Nah, ada contoh. Ada 4, 5, 8, 7, 9. Banyaknya nilainya ada berapa? 5. 5. Iya, kita urutkan dulu. Urutkan dari yang terkecil. 4, 5, 7, 8, dan 9. 9. Setelah itu kita masukkan rumusnya. N ditambah 1 dibagi 2. Kita hitung N-nya ada berapa? 5. Iya, ada 5. 5 ditambah 1 6. dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3. Nah, kita hitung di posisi ketiga. 1, 2, 3. Oh, ini adalah mediannya. Berarti mediannya adalah 7. 7. Seperti itu. Jelas? Yang lain jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke teman-teman, nah tadi kita sudah membahas tentang ekspos bahan ajar mengenai berdasarkan teori Piaget. Oke, selanjutnya ini langkah yang keenam. Nah, langkah yang keenam ini adalah melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa yang akan dilakukan oleh Yoga. Selamat menyaksikan, check it out. Ya, selanjutnya Bapak di sini akan memberikan soal untuk kalian ya. Silahkan kalian kerjakan. Di sini ada soalnya. Diketahui nilai matematika siswa kelas 8. Nah, di sini maaf, siswa kelas 9. Nilainya ada 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, dan 6. Nah, tugas kalian tentukan satu rata-rata atau mean. Yang kedua modus, dan yang ketiga mediannya. Nah, silahkan kalian kerjakan di kertas satu lembar. Setelah itu kalian kumpulkan ke Bapak. Terima kasih ya. Silahkan, selamat dikerjakan. Terima kasih ya anak-anak Bapak di sini yang sudah mengumpulkan tugasnya. Hebat-hebat semuanya. Indri hebat, Hani hebat, yang lainnya juga hebat ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kalian ya di rumah individu. Nah, kalian nanti buka rapot kalian. Nah, tugas kalian bebas rapotnya mau semester 1. Kalau bisa kompak ya, semester 1 aja ya yang kemarin ya. Nah, kalian tentukan tugasnya ya. Tentukan nilai rata-ratanya,
modusnya, dan medianya. Minggu depan, pertemuan minggu depan, Bapak akan bahas itu ya. Kumpulkan, nanti Bapak bahas ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.